Nah, friend, kita ada di kantor pemasaran Mutiara Mekarsari Hills. Buat teman-teman yang belum tahu kantornya, nah kantornya di sini nih, dia bersebelahan dengan laundry, dan posisi kantor pemasarannya menjelang masuk ke stasiun Daru ya, ke arah sana. Jadi arah perumahannya itu ke sana, dekat. Jadi satu-satunya yang ada di seberang perumahan yang ada di seberang dan berdekatan langsung dengan gerbang stasiun Daru, yaitu dari Indah dan Mutiara Mekarsari Hills. Terus untuk selanjutnya kita akan bertanya-tanya pada pihak marketing tentang kejelasannya bagaimana. Yuk saksikan terus penjelasannya. Selamat siang Pak Rusdi. Friend, ini adalah marketing dari perumahan Mutiara Mekarsari Hills. Nah, Pak, ini kira-kira kan yang di sana saya kemarin sempat meliput lokasi tanahnya ya Pak ya. Dan kapan kira-kira rumah contohnya dibangun Pak? Kita untuk rencana kalau nggak ada kendala paling di akhir tahun ini kita rencana untuk mulai pengkaplingan dan pembuatan rumah contoh. Di situ. Terus ini rumah-rumahnya apa saja? Apa semuanya subsidi atau ada yang komersil Pak? Kita rencana untuk blok depan kali itu nanti komersil. Beda Blok tipe, depan. ya. Seperti tipe, ini ya. Speknya ya. Ya, jadi ini jalan masuknya ya Pak ya, jalan masuk. Dan di sini adalah komersil ya Pak ya? Iya, untuk blok Sampai- depan nanti komersil nanti. Sampai sini? Ya, sampai sini depan ini. Oh, sini. Untuk ke belakangnya itu subsidi semua. Oh, jadi kalau yang ini Pak? Yang ini sama nanti subsidi. Oh, jadi batasnya ini ya? Iya, jadi Subsidi kita dari sini. untuk Jadi penjualannya bertahap. Penjualannya ke sini dulu berarti ya Pak ya? Kayak Terus lanjut ke belakang? Iya, semua nanti. Ke sini. Jadi kita buka yang ini karena kita ada promo untuk uang muka. Ya. Ini cuma uang mukanya cuma 8.500.000. 8.500.000 uang muka. Untuk 80 unit pertama. Ini 80 unit pertama. Jadi ini udah nyampe 80 belum Pak? Ini yang 80 unit ini yang di warna. 80 unit. Udah nyampe dong? Belum ya? Iya. Berarti udah nggak ada promo untuk calon ini customer? masih 8.500.000. Oh masih? Oh jadi buat teman-teman yang mau mendaftar nih masih ada promonya. Terus daftarnya ke hubungin kemana ya Pak? Ya, nomor ini ada. Nomor Bapak ya? Di sini ada. Yang ini? Yang ini ya. Dan ini teman-teman nomor Pak Rusdi ya? Iya. Tuh 0852 1851 6734 Jalan Stasiun Daru. Jadi ini dekat banget. Ya, kalau mau ke gerbang stasiun teman-teman. Salah satu lokasi perumahan terdekat ya Pak ya, dari stasiun. Dari stasiun berapa menit Pak? Menit lah. Sekitar 3 menit teman-teman. Terus syaratnya apa aja nih Pak buat teman-teman yang mau ambil? Yang terutama sekali tidak memiliki kredit macet ya. Itu terutama. Iya. Terutama sekali. Untuk yang lainnya paling kakak KTP, surat nikah kalau udah nikah. Yang lainnya keterangan kerja, SPT, fotokopi NPWP. Lainnya paling kalau untuk tambahan lain-lain paling domisili kalau yang dari daerah ya. Kalau yang dari tempat ini ya biasa aja. Paling slip gaji, rekening koran. Jadi bagusnya teman-teman itu kalau mau ini langsung mendingan survei dulu kali ya Pak, datang ke sini ya. Survei dulu lokasinya, kantornya nanti langsung untuk lebih jelasnya bisa langsung datang ke kantor. Berarti apakah dari pihak sini ada layanan jasa untuk mengantarkan ke lokasi Pak? Nanti bisa kalau misalkan ke kantor bisa langsung diantarkan ke lokasi. Lokasinya bisa. Oh, bisa diantarin ke lokasi. Jadi lokasinya deket banget ya Pak ya? Dekat. Cuma 3 menit juga gitu. Apalagi yang tanyain? Buat teman-teman yang mau tanya silahkan komen ya. Jadi iya. Ini apa dindingnya Pak? Mau tanya? Dindingnya kita batako ya. Batako yang hitam itu ya? Bukan mebel. Batako kita. Yang batako biasa ya. Batako press. Batako press untuk. Tuh, satu dinding rame-rame apa beda? Satu dinding berdua. Oh, satu dinding berdua teman-teman. Single dinding kita pakainya. Single dinding. Untuk kusennya kayu meranti setara ya. Untuk pintu utamanya semi panel. Pintu kamar itu double triplek. Nah, ini ada speknya di sini bisa dilihat.
Ya, kamar tidur 2, kamar mandi di tengah, ada ruang tamu. Garasi depan 3 meter ya, masih ada terasnya juga untuk ini jembatan pintu masuk. Dan di belakang masih ada tanah sisa untuk dapur ya. Sisa berapa tuh Pak? 1 meter lebih ya? Iya, untuk 1 dapur meter di sini 150 ya? masih ada tanah kosong dapur di sini sekitar 2,5 meter ya. Oh iya, 2,5 meter ya? Oh iya, dapur gabung. Jadi itu udah dibikinin ininya nggak, passingnya, tempat cuci piring? Nah, kalau ini masih Kira-kira. kosong. Oh, kosongan. Ya, kosong Oh iya blong. iya iya. Kosong blong di sini masih ada untuk dapur ya. Ini kamar mandi, ini kamar. Sini ruang tamu. Sini masih ada tanah kosong. Ini untuk parkir mobil ya. Ada kita buatkan untuk ininya. Jadi dapurnya kosongan. Nah, oh ya Pak, mau tanya lagi, apakah sudah dapat mesin air Pak? Mesin air dapat. Oh sudah dapat. Iya. Jadi air udah pasti keluar ya? Iya. Jadi teman-teman nyaman Kalau tinggal. untuk air sih rata-rata kalau di perumahan ya nanti biasanya tergantung ya. Kadang kan ada yang udah akad, ada yang ngebor lebih dalam gitu. Takutnya seperti itu. Tapi pada saat Kalau pada saatnya biasa ya paling kita boran standar 12 meter ya. tapi tuh udah dijamin air keluar nggak Pak? Pastinya ada. Pastinya ada ya. Kalau untuk jaminan karena kan kalau jangka panjang kan mungkin airnya berkurang. Tapi mesinnya mesin biasa ya Pak, bukan Mesin jet pump ya? biasa. Mesin biasa. Shimizu Terus biasa. apakah apa tuh yang bisa ditingkat, udah cakar ayam nggak pondasinya? Belum. Standar. Oh jadi masih standar ya? Standar cakar ayam. Jadi kalau teman-teman mau di renov, kalau untuk kalau untuk subsidi nunggu ini apa ya, 5 tahun ya? Biasanya 5 tahun minimal. Terus udah gitu nggak boleh ditempatin orang lain? Nggak boleh dikontrakin, apalagi nggak boleh ditempatin dikontrakin. orang lain nggak boleh. Harus Jadi, sendiri minimal harus itu sendiri. kalau untuk ini 1 tahun setelah akad ya harus ditempati. Oh, 1 tahun setelah akad harus ditempatin. Pokoknya setahun setelah akad, kalau lebih dari setahun ya kemungkinan takutnya ada orang dari kementerian ngecek gitu kan, belum ditempatin. Misal Pak udah 5 tahun nih berjalan tuh orang udah tinggal di situ, terus misalnya ada yang pindah tugas tuh Pak keluar kota dan setelah 5 tahun dikontrakin tetap nggak boleh ya Pak? Itu bisa aja, nggak ada masalah kalau udah 5 tahun biasanya. Jadi udah 5 tahun ya baru boleh. Alasannya memang kepemilikan tetap punya dia gitu. Dia awalnya kan ditempatin juga kan sama dia. Kalau ditempatinnya setahun, terus tahun bulan ke-13-nya dikontrakin, belum bisa? Kalau itu belum bisa, minimal biasanya 2 tahun. Oh, 2 tahun minimal. 2 tahun. Oh iya. Itu belum bisa biasanya. Oh, jadi seperti itu ya Pak penjelasannya. Udah Bu, mau tanya. Kalau ntar rumah subsidi ya, rumah subsidi kan kita peruntukan rumah subsidi memang kita menyasarnya untuk yang benar-benar ingin punya rumah. Terus kalau ada teman-teman yang apakah bisa ya, ada pertanyaan yang apakah rumah subsidi itu bisa dibeli secara cash? Bisa aja. Bisa. Nah itu kan untuk rumah harganya kan murah ya, rumah subsidi berapa Pak tadi? 168 juta. 168 Nah, juta. apakah harga cashnya kita sama juga membayar 168 juta juga Pak? Kena PPN biasanya kalau untuk cash. Oh gitu. Kira-kira Pak berapa? 10%. Penambahannya? Berarti kan sekitar 16 jutaan. Oh jadi tambah lagi 16 juta sama biaya-biaya itu ya Pak ya? Iya, Balik. balik nama dan lain-lain. Nah itu mendapatkan sertifikat hak miliknya berapa lama kira-kira Pak kalau orang beli cash? Untuk sertifikat kita berbarengan sih, soalnya kalau untuk yang cash juga berbarengan prosesnya dengan yang proses akad. Biasanya itu sekitar 1 sampai 2 tahun untuk sertifikat balik nama ya. Jadi 1 sampai 2 tahun mendapatkannya. Tapi kalau untuk sertifikat masih atas nama PT itu begitu akad kredit juga udah mulai. Berarti kita nggak yang untuk membeli cash keras itu kita jaminan dapat surat apa tuh Pak kira-kira? Ada PPJB. Oh yang kita pegang PPJB-nya. Antara pembeli sama penjual nanti ada PPJB, ada perjanjiannya. Jadi yang dipegang PPJB-nya ya. Tertuang untuk batas paling telat untuk pembuatan sertifikatnya atau apanya nanti tertuang di situ. Oh gitu. Berdasarkan perjanjian. Dan itu pun udah kuat karena bermeterai. Terus ini jumlah rumahnya sekitar berapa rumah ya Pak? Jumlah rumahnya ini sekitar 800-an total ya. Totalnya sekitar 800-an. Kita di area
untuk saat ini sekitar 8 hektaran. Oh, jadi areanya 8 hektar ya? Iya. Untuk perumahan Mutiara ini. 750 unit semua. Kayak gitu. Terus kalau ruko-ruko itu ada rukonya nggak Pak Kalau kita biasanya? nggak ada ruko biasanya, paling rumah aja. Paling Oh, berarti yang ininya rumah ya Pak ya? Saya kira ini ruko. Paling di sini bedanya bata merah. Oh, ini bata merah untuk komersil. Iya, komersil. Boleh ada inian harga udah keluar belum Pak? Kalau ini Mamanya belum. Kalau untuk rumah komersil berarti kita calon belum. konsumen yang minat untuk komersil harus Ya, menunggu berapa paling- lama nih Pak kira-kira? Kita kalau untuk yang ini kita paling kemungkinan di tahun depan ya, sekitar 6 bulanan lah. Sekitar 6 bulanan lagi dari sekarang. Oh, Nah, gitu. kalau untuk yang komersil Harganya apa sudah boleh harganya dibocorin? belum ada. Harga jadi harganya belum ada teman-teman. Karena kita memang dari beberapa perumahan ya, dari beberapa perumahan kita fokusnya untuk rumah subsidi. Oh iya iya. Fokusnya gitu. Jadi ini sedikit ya komersilnya cuma ada berapa doang ya? Iya. Kira-kira berapa rumah nih? Ya paling Seratusan ya? Sekitar 20 sampai 30-an paling komersilnya. Biasanya paling 10% lah kalau ini dari total. Nggak satu blok ini kayak 20 ya Pak? Satu blok rata-rata ada yang 20. ada Ini yang 15 ya? Ada. 15, 19, ini 30 ya? 30, 30, 30, 90. Tergantung ininya. Oh bisa 150 Pak? Apanya? Bisa 150 rumah? Ya, Komersil ini? bisa sekitar gitu, sekitar Iya kan? 10%-an lah, 5%-an. Nah, untuk komersilnya luas tanahnya apakah sama dengan luas tanah sama, 60 meter? Cuma beda spek bangunan aja. di apa tuh Pak misalnya perbedaannya? Perbedaan di spek bangunan, dia ininya bata merah itu. Tadi bata merah sama batako biasa ya. Nah, Terus ini apa bata lagi Pak? merah, biasanya untuk rumah komersil itu bisa double dinding nanti. Oh, jadi komersil itu double dinding. Iya. 2. Apalagi Pak? Ada perbedaan Gentengnya lagi? juga kita pakai genteng yang flat, yang rata ya. Kalau komersil? Iya. Nah ini ada contohnya di sini. Kita ada yang untuk yang komersil itu ada cendana daru itu juga. sana? Di sini Oh, Bu, itu. seberang stasiun. Maksudnya Pak? Seberang stasiun Ada. kita baru. Bukan. Apanya tuh? Perumahannya. Stasiun Daru. Dari sini Yang komersilnya? komersil. Rumah contohnya bagaimana? Kalau ini khusus komersil, kita rencana sama bulan depan juga untuk rumah contoh. Seberang stasiun. Iya, Di nama perumahannya? Cendana Daru. Oh, ada. Sebelah mana ya? Kalau sama Daru Estate sebelah mana Pak? Sebelum Sebelum Daru sebelum Estate? Daru Estate masih Oh. di sini. Oh, jadi kan Ada Cendana sebelah Daru kiri juga. Oh, posisinya. satu PT ya? Ini kebetulan kan ini kerjasamanya kita sama PT itu, PT Pancanata. Oh, jadi kantor pemasaran jadi satu. Tetap di sini. Sama Cendana Daru. Iya. Jadi dia bekerja sama ya. Iya. Oh, ini khusus yang komersil. Khusus satu klaster, kalau itu klaster ya. Oh, ini klaster Ini jatuhnya. klaster. Ya, teman-teman kalau mau ini Cendana Daru. Nanti coba kita lanjut ke lihat. Ada rumah contoh tapi ya Pak? Kalau yang ini belum, Oh, sama belum. aja. Baru Tapi paling lokasinya. di bulan depan ya. Oh, gitu. Paling kalau mau. Oh, ya, jadi akhir modelnya Desember. seperti itu ya. Oh, iya. Oh, itu perencanaan ininya ya. Ya, itu tip aja nanti. Jadi model rumah komersil Betul. di Mutiara sama Cendana Daru hampir sama. Iya. Oh, kayak gitu ya. Kalau ini lebih dekat ke stasiun, cuma ya 2 menit lah. Malah lebih deket ini. Iya, karena adanya di belakang. Sebelah mana sih Pak? Sebelum Daru Kan Estate. kita kan ke sini ya. Kita di ke kiri nyebrang rel. Nah, nyebrang rel, ambil ke Terus kanan. ya kanan. Terus Kanan, lurus aja kan stasiun, ambil ke kiri kan, jalan. heeh, Kan ada tanjakan ya. dikit situ ya. Iya, lewat tanjakan sedikit sebelah Oh, kiri. tanjakan. Lu tahu ada tanjakan di situ? Ada. Turun sedikit, agak nanjak. Kan ngelewatin Indomaret ya di situ kan? Iya. Terus kan Terus, agak lurus nanjak kan. ya. Tahu saya banyak sawah-sawah ya Pak, sebelah kiri. Sawah-sawah kan agak nanjak dikit. Dia posisinya kiri apa kanan? Sebelah kiri. Tapi udah ada bannernya gitu. Pelangnya ada. Udah ada Cendana Daru. Ada. Coba Pelang kayak gini ada. Nah, coba nanti kita lihat. Jadi kantor pemasaran Cendana Daru juga di sini juga di stasiun. Itu berapa rumah Pak di sana? Kalau itu sedikit ya unitnya, paling sekitar 50-an. Oh, 50-an. Harganya 200 jutaan. 200 sih sampai 2,5 nggak Pak? Kemungkinan sih bisa sampai
biasanya untuk menyesuaikan untuk DP gitu. Oh gitu. Nah, balik lagi ke ini rumah subsidinya Mutiara. Nah, ini kan bekerja sama dengan Bank BTN ya Pak ya? BTN. Nah, dari teman-teman ada yang suka nanya tuh apakah ada bank syariahnya? Itu kita pakainya ada dua, kita BTN itu ada yang konvensional ya. Untuk konvensional ada, kita bank syariah juga ada. Ya, jadi teman-teman jadi kita yang BTN mau syariah memakai pengajuan bank syariah bisa pakai bank syariah ya di sini. Kan jarang ya Pak ya, kadang ada yang nggak kerja sama kayak gitu. Sebenarnya sih kalau untuk rumah subsidi itu baik konvensional ataupun syariah ya sama aja. Cuma kan yang membedakan adalah di akadnya, kebanyakan mereka ada yang memilih untuk yang syariah. Iya. Sebenarnya sih sama untuk harga. Cuma kadang ini Pak, harga kadang ada yang flat, ada yang enggak. Nah kalau ini flat nggak rumah kira-kira? subsidi itu flat semua, Flat baik semua. Konvensional maupun Yang di syariah. Oh, iya. jadi ini Untuk udah rumah terjamin subsidi, iya. flatnya ya Pak ya sampai 10 tahun, 15 Iya, tahun. betul. Itu Seperti flat. Kalau untuk rumah subsidi. Terus ada yang nanya, misalnya umur saya udah 45 tahun, apakah bisa di ACC untuk rumah subsidi Pak? Ya bisa aja, cuma kalau itu udah usia maksimal ya, 45. Oh, itu maksimal ya Pak ya? Usia maksimal ya Pak. Bisa aja, yang terpenting itu untuk penghasilan bisa mencukupi penghasilan ya. Karena Minimal penghasilan Pak? Minimal penghasilan kalau untuk saat ini kita pakai, kalau untuk single itu maksimal ya, maksimal 6 juta untuk single Maksimal ya. 6 juta untuk single. Kalau untuk misalkan penghasilan berdua itu maksimal 8 juta. Oh iya. Kalau misalnya nih yang berdua, terus si suaminya penghasilannya hanya 5 juta ya misalnya, terus dari istri 3 juta, tapi kalau suami kan dari perusahaan bisa memperlihatkan. Iya. Nah kalau istri misalnya nih ada yang online shop nih Pak, Ya, itu gimana ya Pak kalau caranya? online shop itu nanti bisa aja pembuktiannya kan ada dari pembukuan. Oh jadi harus memperlihatkan pembukuannya. Iya, biasanya gitu. Atau kalau ada rekening, melalui rekening kan biasanya online shop itu keluar transfer paling dari situ. Itu nggak apa-apa ya keluar masuk Bisa. walaupun nggak terlihat bisa. uang bekunya. Terus mamanya misalnya dia punya uang rekening yang lain, si istrinya ini kayak endapan rekening buat tabungan, apakah harus diperlihatkan Pak untuk Ya, supaya di nanti ACC? kalau memang diperlukan bisa Harus diperlihatkan. diminta, ya. Oh, Kalau seperti misalkan itu. diperlukan gitu. Kalau misalkan nggak diperlukan ya nggak masalah, yang ada aja. Oh jadi kalau gabungan untuk suami istri misal yang sudah menikah harus Iya. minimal Maksimal 8 itu, 8 juta ya Iya. penghasilan. Minimalnya itu yang 4 juta sampai 4 juta 500 Itu bisa masih ACC. bisa. Yang penting itu kan penghasilan, dari sisa penghasilan itu minimal 1,5 kali angsuran. Misalkan angsuran 1 juta, sisanya itu dari misalkan gaji 4.500.000, Iya. biaya keluarga 1.500.000 atau sampai 2 juta masih ada. Hari gini sekarangnya kayaknya 3 juta Pak sebulan ya kebutuhan. Mungkin ada ya, karena kan kita biasanya kalau untuk itu kan di ini kan, kalau untuk ngambil rumah kita diirit-irit lah bisa mungkin ya. Bener. Karena kan berniat ngambil rumah Iya, iya. gitu. Nah, kalau memang niat bisa. Terus aja. berarti untuk yang usia 45 tahun kira-kira di ACC-nya itu 10 tahun atau 15 tahun nih Pak? Maksimal biasanya 10 sampai 15 tahun. Yang rata-rata kebanyakan Kalau di perusahaan sih biasanya kan usia maksimal pensiun itu dia 60. 60. Iya, biasanya maksimal di 15 tahun atau di bawahnya 15 biasanya, antara 10 sampai 15 Mungkin bisa tahun. jadi takutnya 10 tahun ya kenanya ya. Iya, tapi ya tetap sih 10 tahun juga kita di sini angsuran nggak terlalu tinggi. Ya berapa tuh 10 tahun? Di Jadi sini 10 tahun masih- sekitar ini masih- angka perkiraan ya Pak ya. Masih di bawah 2 juta ya. 1.721. Iya, itu di 10 tahun. Terus kalau di 15 tahun 1.281. Nah, kalau untuk yang 20 tahun di ACC itu biasanya penyebabnya apa sih, Pak? Apakah karena Kalau- usianya masih muda? Rata-rata sih kalau untuk rumah subsidi memang rata-rata di 20 tahun ya. Oh, gitu. Rata-rata. Terus berarti kalau yang bujangan-bujangan itu kebanyakan yang belum menikah nih ya, Pak. Anak muda yang belum menikah kebanyakan dikasih 20 tahun dong. Iya. Kalau dia mengajukan dia pengen cepet lunas nih karena mungkin tanggungannya sedikit gitu kan. Mau ngajuin 10 tahun apakah bisa, Pak? Kalau untuk pengajuan ya tetap kita misalkan pengajuan 10 tahun. Tetap untuk hasilnya nanti kita ininya ke bank, kita serahkan semua. Karena dia kan memang banyak faktor. Apalagi masih single ya. Single Iya. misalkan penghasilan 5 juta.
dia sanggup untuk di 10 tahun. Cuma kan untuk jangka panjang, pemikiran bank itu kan nanti ada keluarga atau apa gitu kan. Nanti pengeluaran bertambah gitu kan. Takutnya dari situ. Jadi Misal lagi ada pertanyaan, bujangan tapi gaji 10 juta, apakah bisa ambil subsidi? kalau untuk gaji Tapi akumulasi misalnya dari gaji dia di perusahaan hanya 5 juta, tapi dia ada penghasilan bisnisan yang lain. Jadi totalannya 10. Kalau itu biasanya kita fokusnya ke penghasilan dari kerja, dari yang sesuai slip gaji. Oh gitu. Kalau tambahan di lainnya kalau Itu nggak perlu ya Pak nggak perlu, diperlihatkan? kalau dibutuhkan baru minta. Soalnya mungkin gini, dia ada kepikirannya untuk kepengen yang 10 tahun, jadi memang supaya cepat lunas kan orang untuk single sih males kalau 20 tahun kelamaan Pak. rata-rata sih nggak nyampe. Cuma kita kan bisa pembayaran ekstra. Nanti Ekstra kita seperti apa, Pak? Misalkan angsuran di 10 tahun 1,7. Sekarang di ACC di 20 tahun 1 jutaan ya. Iya. Kita simpan aja uang di situ 1,7 atau 2 juta setiap bulan ya. Iya, Toh iya. yang dipotong kan sesuai angsuran. Oh bisa Nah, nanti gitu. sudah jalan 5 tahun sampai 10 Jadi punya tahun, tabungan ya Pak ya? Punya tabungan di situ, bisa kita langsung Melunaskan? dilunasin bisa. Oh iya, caranya gitu ya Iya. solusinya ya, benar-benar. Bisa juga mengurangi cicilannya lebih Misalnya rendah bisa. dia 5 tahun udah berjalan, terus dapat rezeki nih Iya. si cowok nih, Iya. misalnya entah warisan kah, entah Betul. apa proyek apa, terus dia mau melunasi, apakah itu ada diskon atau malah kena? Biasanya sih Biaya. bunganya yang nggak dihitung ya. Nanti kalau untuk di bank konvensional, nanti sisa pokoknya yang dihitung. Misalkan dari sini kan sisa KPR pokoknya ya? 159 Iya. sudah jalan 5 tahun, Iya. mengurangi misalkan 50 juta, sisa pokok 100 juta, Iya. itu yang dilunasin. Oh, 100 jutanya aja. Oh, bisa Paling seperti itu. biasanya kena biaya administrasi 1,5%. Kira berapa tuh Pak? Dari 100 juta paling 1,5. Oh bener. Iya, Enggak, soalnya ada yang bilang nggak enaknya itu bang. Ada yang komersil, malah, ini konvensional ya. ada yang malah kalau kita nggak melunasin malah ini nambah biaya gitu. Biayanya cuma 1,5, itu biaya penalti. Ya penalti. Oh ya. Administrasi. Kecil lah berarti penalti itu. 1,5%. Oh dia malah nambah biaya banyak. Jadi kecil sih. Justru mengurangi kan. Malah nggak bayarin bunganya ya. Nggak bayar. Oh iya, berarti solusi buat anak muda. Bener, solusi buat anak muda yang dia ya udah nikmatin aja yang emang dikasih bank itu 20 tahun. Terus jadi dia nyicil 1.067.000, Iya, yang dia bayar ada rezekinya 3 juta. Betul. Masukin aja ya Pak ya ke Jadi tabungan ya. pemikirannya kita kan mungkin ya di sekarang masih single, misalkan Iya. bekerja di perusahaan, misalkan jalan 5 tahun atau 7 tahun sampai 10 tahun keluar dari pekerjaan, pilih usaha gitu kan, masih ada kan tabungan gitu. Jadi rumah kebayar, Iya benar. usaha lancar gitu kan bisa aja. Jadi, Soal dari kebanyakan banyak komen-komen yang saya baca, mereka malesnya gitu, anak muda kenanya 20 tahun gitu. Saya tuh pengen lunasin cepat gitu kan. Sebenarnya dari situ karena dia memang mungkin belum bertemu ya sama orang pemasarannya, iya, nggak ketemu langsung. marketingnya untuk penjelasannya gitu. Karena kan dia mungkin cuma lihat dari postingan yang jelek-jeleknya aja dari Google atau apa, biasanya seperti itu. Oh, jadi malah dipermudah ya, solusinya seperti itu ya Iya. teman-teman. Saya juga sempat kepikiran, oh jadi ada solusi, ya benar. Ada, pasti ada semua solusinya. Ya, kecuali kalau masalah kredit Terus macet. kalau untuk yang pekerjaannya kontrak, apakah sudah bisa Pak ngambil rumah di sini? Pekerjaan kontrak untuk saat ini masih bisa. Nanti, Minimal berapa tahun? Minimal itu jalan 2 tahun kontrak. Oh 2 tahun kontrak. Nanti dilampirkan surat keterangan ininya. Belum punya rumah ya Kan ada Pak ya? perjanjian kontraknya ada. Iya. Nanti fotokopinya dilampirkan. Minimal itu 2 kali atau 3 kali perjanjian kontrak, misalkan per 6 bulan. Itu 3 kali minimal. 3 kali perjanjian kontrak. Dari yang pertama sampai yang terbaru. Jadi kira-kira nih Pak, untuk orang teman-teman yang sudah pada ini kan booking ya Pak ya? Iya, ini. Jadi ini ada biaya booking nggak Pak? Ini ada biaya bookingnya di Untuk sini pilih blok. 1,5 pilih blok. Jadi ya. 1.500.000 adalah Iya, nanti untuk DP-nya itu bisa dicicil ya. Bisa dicicil. dicicilnya setelah ACC Bank apa dari sekarang? Dari sekarang. Tapi kalau nanti mamanya di ama Bang nggak di ACC gimana Pak? Nah, Hangus sebelumnya nggak? kan kita kasih tahu dulu untuk nggak di ACC-nya itu gimana. Yang penting itu nggak ada kredit macet, data pekerjaan bagus,
Itu udah pasti di ACC kalau untuk rumah subsidi ya. Kecuali kalau ada kredit macet. Itu kendalanya di situ kali. Nggak, ini benar-benar nggak Pak, totalannya 10 juta. Takutnya nanti begitu akad nanti ngembang Pak, ada yang 25 juta totalan. Ini 10 juta ini untuk DP yang dibayarkan ya. Nanti tapi belum biaya-biaya apa Pak? Paling tambahan untuk biaya proses akad. Ya, biaya seperti proses itu akad yang itu sekitar 3 juta. 3 juta itu udah termasuk nanti untuk angsuran pertama, premi asuransi, dan itu pun uang sendiri, bukan kemana-mana, itu udah masuk angsuran. Terus yang itu apa sih, tanda tangan sama apa Pak pihak luar tuh? Notaris Nah, ya. itu pas akad. Akad. Nah itu biaya kena lagi nggak? Paling tambahan untuk materai aja. Enggak, bayar notarisnya siapa yang bayar Pak? Udah dari kita. Oh, jadi perusahaan developer yang soalnya ada Pak kayak gitu Pak, biaya notaris. Makanya kadang konsumen kebanyakan nggak percaya, totalnya cuma segini, nanti pasti ada embel-embelnya. Jadi mereka itu cuma butuh totalan berapa semua. Jadi begitu akad mereka nggak kaget Pak, nggak ada uang gitu. Udah nggak ada tambahan. Kita jadi real. Tadi yang 3 juta aja ya Pak persiapkan ya? Kita yang disimpan itu real di sini. Ini yang kita belum masukin di sini untuk tabungan aja ya, di situ. Tabungan uang muka. Tabungan uang muka itu berapa Pak? 3 juta sampai 3,5 ya maksimal ya. Terus tadi yang biaya proses 3 jutaan. 3 juta sampai 3,5 lah. Udah 16 jutaan ya. Untuk tabungan itu pas mau akad nanti terakhir. Terus tadi materai butuh berapa Pak? Butuh materai untuk sekarang 50-an. 50. Terus harga materai udah nggak 6.000 ya? Apa gimana? 10.000. 10.000 kali 50 materai berapa tuh? Sekitar 500.000. 500. Jadi berarti 7 juta ya? Nggak sampai. Tadi kan udah 3 juta. Proses kira-kira 3 juta, terus tabungan 3,5. Ini materai udah termasuk tadi yang 3 juta sampai 3,5. Termasuk di buku tabungan untuk di buku tabungan ya? Saya pikir tabungan mengendapnya minimal 3,5 juta. Enggak. Beneran itu Pak? Beneran. Udah termasuk itu, berarti 3,5. 4 juta jadi ya? Berarti teman-teman mempersiapkan uangnya adalah 14 juta. Kalau untuk tabungan BTN sendiri, kalau misalkan mau nyimpen dari sekarang, mau buka tabungan sendiri dari sekarang ya boleh. Oh bisa? Enggak harus buka tabungan di lokasi ini? Enggak. Misalnya rumah dia di Bekasi bisa atau Jakarta Utara, bisa di sana? Atau nanti pas mau akad baru buka bisa. Di terakhir ya. Jadi nggak apa-apa ya Pak, bank dari kota asal? Nggak masalah. Nggak masalah, malah lebih bagus ya Pak, udah ada penilaian ya. Seperti itu. Tapi yang ini sih kalau untuk bank BTN kan rata-rata kan banyak kan tabungannya itu BCA atau BRI, ya itu bisa ditabung di situ dulu. Gitu. Jadi untuk BTN itu nanti khusus ya, khusus karena dia khusus untuk angsuran gitu. Jadi auto debit sistemnya. Kita tinggal isi aja dari bank lain, misalkan dari BCA kita transfer aja sesuai angsuran. Misalkan angsuran 1 juta ya kita transfer 1.050.000 untuk admin, potongan tabungan biasanya. Pikirannya. Jadi ini murah ya, kira-kira 16 jutaan ya. Ya, kira-kira 16 jutaan. Total paling 14 jutaan. Iya, 14 jutaan uang yang harus teman-teman persiapkan di angka amannya, di uang tabungannya. Kalau dianya udah yakin. Iya, kalau udah yakin. Kadang kan orang kan ketakut, aduh di ACC enggak. Terus kalau udah bayar nyicil, terus nggak ACC, hangus kan Pak? Makanya kita harus bertemu dulu dengan pemasarannya, ngobrol dulu, nggak di ACC kendalanya apa gitu kan. Tapi nggak ada sistem kayak dibantu gitu ya Pak ya? Bisa aja nanti kalau selain masalah kredit macet yang lainnya yang masih kita bisa bantu ya kita bantu nanti. Misalkan kayak NPWP belum ada, itu nanti bisa kita. Nah, kebanyakan untuk karyawan kontrak yang teman-teman agak sulit dan males mungkin ini apa sih tanda tangan persetujuan dari perusahaan yang pimpinan. Mereka tuh males ya, males menghadap ke pimpinan. Itu gimana Pak solusinya? Nanti kalau misalkan dibutuhkan surat pengantar, nanti kita mintakan surat pengantar. Jadi minta dari ini kita buat surat pengantar. Untuk karyawan atas nama ini dibutuhkan ini, mohon pihak perusahaan bisa membantu gitu. Paling seperti itu. Kayak gitu. Pengantarnya aja Pak. Pengantarnya aja. Pengantar. Ya paling pengantar Pak, karena kan kita nggak ada ininya untuk ke perusahaan. Biasanya kan kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya atasan ya, personalia atau apa. Paling minta tolongnya kita ke dia.
gitu. Nggak harus langsung ke ininya, ke HRD-nya. Saya tanya lagi Pak, terutama Kimpi ini kan udah masuk lah. Ya. Terus pada saat pengecekan dari pihak bank BCK-nya ternyata ada masalah di sana. Apakah booking fee ini bisa hangus atau biasanya sih kalau untuk ini bisa hangus. Jadi tapi nggak apa-apa kan, berarti kita nggak usah bayar uang mukanya dulu ya, ngebooking aja dulu lokasi. Tapi yang bloknya. Sebelum booking juga kan kita pasti pertanyakan ada masalah kredit macet atau enggak gitu. Kalau nggak yakin ya diusahakan ya BI checking dulu. Kalau yang nggak ada utang nih, Iya. BI checkingnya aman. Cuma Iya. ketakutannya apakah di ACC sama perusahaan, karena dengan dianya apa? Sistem kontrak gitu kan. Biasanya sih masih bisa aja dari ini. Karena kan sekarang Masih bisa, bisa untuk karyawan kontrak juga bisa, cuman yang penting kan ada perjanjian kontraknya nanti lampiran. Kebanyakan ada yang perjanjian kontrak per setahun. Iya, itu bisa. Setahun. Minimal 2 kali perjanjian kontrak. Oh, iya. Minimal ya. Kalau yang misalnya gini, masa kerja orang itu tinggal 6 tahun lagi Masa kerja. misalnya, sedangkan dia mengambil cicilan yang Kalau 15 tahun, tapi ada kemungkinan dia ada penghasilan lain Kalau dari pihak masa istri. kerja kan otomatis pensiun kan kalau itu. Mm-mm. Nah, dari usia. Kan, Iya itu misalnya udah 40 tahun kan, terus kalau 40 tahun kan masih bisa maksimal. enggak gini, misalnya masa kerja di perusahaannya itu sekitar 45 sampai 50 tahun. Tapi biasanya sih belum ketahuan masa kerjanya itu. Belum ketahuan kalau untuk di perusahaan biasanya dia maksimal di 60 tahun. Itu pun kalau dia masih mau kerja, masih sanggup kerja, masih bisa. Tapi kalau yang untuk security nih Pak, kebanyakan teman-teman yang pekerjaannya security kan bukannya di umur 45 ya? Gitu. Iya, Biasanya itu kebanyakan bisa di ACC nggak di perumahan ini? Kalau usia 45 biasanya tergantung dari penghasilan. Kalau itu. Ya, jadi misalnya umur orang tersebut 40 tahun dengan jam kerjanya sudah 5 tahun atau 4 tahun. Itu masih bisa biasanya nanti. Masih bisa di ACC. Makanya kita kalau untuk kendala-kendala ya pasti otomatis misalkan si A ada kendala ini kita otomatis nanti konfirmasi ke pihak bank, kita tanya dulu masih bisa atau enggak gitu. Dan itu benar-benar ya harus banget ya Pak, surat keterangan belum punya rumah dari Ya, itu sesuai dari KTP asal ya? Enggak, domisili bisa. Oh, dari domisili boleh. Misalkan Jadi kan ada orang yang udah bertempat tinggal nih di sini di Daru. Udah kontrak di sini 2 tahun atau setahun lah. Iya. Buat aja domisili di sini sekalian belum memiliki rumah. Oh, mintanya dari tempat domisili, nggak harus balik ke tempat asal. Oh, kayak gitu ya? Iya. Iya, soalnya ada yang kayak gitu. Nggak harus. Oh, jadi bisa dipermudah ya seperti sesuai itu. domisili aja biasanya kalau KTP daerah. Dari Lampung kita udah banyak yang ambil dari Lampung, dari Sumatera, dari Jawa juga ada Bang. Ini sini jadi aku tadi tertarik mana? Oh, mana tadi Pak itunya? Ini nggak ada lagi kayak gini ya Pak ya? Ada cuma belum diwarnai. Iya, tarik ininya nih. Jadi